halus. Kita band rock and roll dari Purwakarta. Gua Setia Ruheli, drummer dan perkusi. Gue Yose Rizal, vokal dan gitaris. Gue Renaldi Jody sebagai basis. Oke, jadi sore ini kita berbahagia. Jadi kita ini kan dasarnya band yang selalu aktif menyuarakan say no to drugs, Ya. anti narkotika. Terus kita juga peduli dengan HIV AIDS. Kita juga peduli dengan lingkungan, Ya. dengan Paradigma anak muda. paradigma anak muda, dan kita juga selalu menggaungkan lagu-lagu bertema kritik sosial. Kalau minggu kemarin kita nge-vlog ngopi sama vokalis pilot ya, yang Iya. abang-abang ganteng itu. Oke. Kalau sekarang ini asli dia seorang aktivis HIV AIDS, 15 tahun atau lebih. Dia Jadi volunteer ya? volunteer aktivis di bidang HIV dan AIDS. Jadi kita sebuah kehormatan buat Ya. kita karena beliau ini mendedikasikan waktunya selama 15 tahun menjadi seorang volunteer. Itu bukan main-main, Bukan main-main. dan di bidang yang tidak main-main juga. Iya, Karena betul. sebelum ada pandemi sekarang COVID-19, HIV AIDS sudah lebih duluan. virus HIV AIDS sudah lebih senior. Jadi kita perkenalkan nih Kang Sandi Yudiantara. Kang Sandi. Wilujeng Sumping Kang. Wilujeng Sumping Kang. Jadi Kang Sandi ini from Paris Panjava ya, dari Ya, Bandung. dari Bandung. Cuman sekarang kebetulan lagi banyak aktivitas menjadi volunteer dan relawan untuk HIV AIDS-nya di Purwakarta ya Kang ya. Di Purwakarta. Jadi welcome to my paradise. Iya. Di sini di Halus. Welcome to my welcome in the jungle. Bisa. Kita mau ada beberapa pertanyaan. Ya, ya. Ngobrol lah sebenarnya, bukan Ya. pertanyaan sih. Biasa kita ngopi. Dan vlog ini juga mesti diingatkan, kita bukan menggurui ya. Betul. Bukan, nggak sedikit pun ada niatan kita buat menggurui, tapi Ampun. Kita cuma mengedukasi, memberi sebuah, mungkin ada yang belum tahu atau yang sudah tahu pun, kita hanya sekedar sharing dan bertukar pendapat mungkin ya. ya lebih ke akhirnya itu tadi ya, kita tuh sebenarnya hidup selalu berdampingan dengan virus. Yoi. Pertama yang akan saya tanyakan sama Kang Sandi, Kang, kenapa Akang begitu mendedikasikan waktunya selama 15 tahun menjadi seorang volunteer HIV AIDS? Pertama-tama saya tertarik dengan bukan isu ya, penyakit HIV itu karena di masyarakat sendiri itu menganggap HIV itu sesuatu yang satu Momok ya. momok yang sangat mengerikan, Tabu. terus yang berikutnya satu hal yang apa ya, kalau bahasa ininya tuh kutukan. Oh, Itu penyakit yang lebih- kutukan ya. Mm. Penyakit kutukan ya. Mungkin menurut saya pribadi kalau kutukan bisa lah ya. Tapi itu zaman dulu, Tetap kan, zaman tetap itu bahasanya stigma itu masih tetap masih tetap ada ya. masih tetap Masih ada. tetap ada ya? Jadi ketika orang diponis suatu statement positif HIV itu gitu kan, dia tuh merasa diri dia itu udah paling rendah. udah rendah dan stop, dia itu pasti mati. Mengasingkan diri dia ya. Enggak, maksudnya tuh langsung statement dia itu langsung merasa gua udah nggak bisa ngapain dan berakhir Sampai di sini. sampai di sini gitu kan. Oke. Nah, ketertarikan itu saya alami itu ketika di tahun 90-an itu banyak rekan-rekan saya pribadi itu yang yang terjangkit gitu kan dengan masalah penasunnya gitu kan, dengan jarum suntiknya gitu kan. Penasun itu apa tuh? Penasun itu? Penasun itu yaitu pengguna jarum suntik. Oke. Berarti saat itu sedang maraknya anak muda memakai narkotika jenis yang disuntik yang disuntik ya. Iya. Di antaranya putau atau Ah. PTW atau ETEP atau PT ya. Iya. Itu bahasa-bahasa gaul saat itu. Bahasa Ya. gaulnya. Nah, itu menjadi salah satu penyebab
inkubasinya HIV terhadap manusia ya. Iya, Saat itu. saat itu. Saat itu ya di Jadi, zaman 90 ya. Dibilang itu pas itu ngetrennya itu tahun 90 itu, jadi banyak rekan-rekan yang masuk ke layanan karena indikasinya karena penasun itu gitu. Dan itu terus bergulir dan tahun berikutnya mereka berpasangan karena merasa udah sehat, akhirnya tertular ke Ke yang lain. istri-istrinya gitu kan, Oh. ke pasangannya gitu kan. Iya. Berarti saya boleh simpulkan penyebab pertama penularan HIV AIDS adalah melalui jarum suntik yang digunakan oleh para pecandu narkoba saat itu yang berjenis jarum suntik ya. Jarum suntik. Oke, penyebab lain kan Penyebab selain lain- daripada jarum suntik. Khususnya itu kalau awalnya itu ya kalau saya kurang ini juga, cuman dari literasi yang ada ya, karena ada faktor kelainan dari berhubungan, karena faktor itu mungkin yang panasunnya itu dulunya itu emang sudah mempunyai kelainan apa Seksual. seksual Oh. dan secara tidak langsung dia itu menularkan ke rekan-rekan yang lain gitu kan, Pasangannya ya. pasangannya. Jadi epidemi waktu itu karena jarum suntiknya itu gitu kan. Hmm. Dari satu orang itu mungkin gitu kan, dari satu orang itu gitu kan. Ya, berarti kan penyebab kedua adalah karena seks bebas ya. Pertama itu Kang. Oh, itu pertama. Justru itu pertama. yang paling awalnya itu karena Seks Seks bebas. Iya. Posisi dibalik, keduanya baru penasun, Penasun, ya. ya. Oke. Karena kalau jarum suntik kita pakai bareng-bareng tanpa ada yang positif, kayaknya Enggak juga gitu Oh, kan, gitu ya. Oke. Saya juga baru tahu itu ya. Ini ahlinya ya kalau Kang Sandi. Oh, bukan. Enggak, dalam kurun waktu 15 tahun sebagai volunteer HIV AIDS itu sudah masuk ke sebuah proses yang nggak main-main tadi gitu. Artinya kalaupun memang tidak disebut pakar ataupun tidak disebut ahli, apalagi profesor, ya itu by proses menjadikan pribadi Akang mengetahui dunia itu, lantas pada akhirnya action sehari-hari juga Akang kan sekarang di Purwakarta Berhubungan. menangani Iya. Betul. Rekan-rekan yang Iya, positif ya. Iya, yang positif. Oke. Jadi mulai dari tahun berapa Kang Sandi sudah jadi volunteer menangani masalah HIV dan AIDS gitu? Volunteernya sendiri kalau secara deklarasi sepertinya karena perasaan rasa kemanusiaan dari diri sendiri gitu ya, dari rekan-rekan, melihat rekan-rekan yang pada meninggalkan gitu kan, dari yang pemakai jarum suntik itu kan, kok mereka bisa dengan cepat gitu kan, mereka meninggal walaupun kasusnya tuh dibilangnya karena overdosis atau apa gitu kan. Ternyata ada efek-efek lainnya yang lebih akut, yaitu penyakit ini gitu kan, HIV ya. HIV ini gitu kan. Terus apa bedanya HIV dengan AIDS? HIV sendiri tuh ibaratnya kayak fase awal gitu ya, untuk suatu epidemi ini, dan berikutnya untuk yang udah keluar bentukan IO itu jadi gejala-gejala yang muncul di dalam tubuh seperti ada pembusukan atau dari bentuk-bentuk gatal seperti kayak gimana gitu kan. Jamur yang ada di dalam tubuh tuh karena menyerang imun, posisi dropnya itu mungkin dibilangnya mungkin itu udah masuk fase AIDS gitu. Oke. Jadi langkah awal gerbang memasuki itu HIV dulu baru AIDS ya. Iya. Dua-duanya ini korelasi pasti ya. Pasti kan. Dan penanggulangannya pun berkorelasi. Korelasi juga kan. Oke. Sekarang kita ngobrol penanggulangannya lah. Tadi penyebabnya kan kalau boleh saya simpulkan seks bebas. Ya. Berarti solusinya jangan melakukan seks bebas. Iya, betul. Kedua, penasun. Narkoba jenis penasun. Jangan pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. Apapun itu jenisnya, walaupun sekarang Puta udah nggak marak ya, udah. Boleh dibilang sudah tidak ada. Sudah Tidak ada. Itu produk narkoba tahun 90-an. Berarti tidak melakukan seks bebas, tidak penasun. Betul. Ada lagi, Kang? Untuk mencegah itu. Untuk mencegah itu yang pastinya itu
kita setia sama pasangan. Oke, Oh, iya. Kalau itu bentuk penting pencegahannya tuh. gitu kan. Oke. Itu penting tuh. Setia pada pasangan seperti nama gua. Jadi gua ini nggak usah disangsikan. Cuma nih sebelum ke penanggulangan, ini gejala awal ketika orang memasuki fase HIV itu apa nih? Nah, itu Banyak kan artikel-artikel yang bilang memasuki fase HIV itu setiap orang bakal berbeda gitu ya. betul. Cuma pada umumnya aja dah. Kalau Kita secara bahas. umum justru kita tuh harus ibaratnya protek diri gitu ya. Sebelum kita memasuki fase yang seperti dibilang gejala awal seperti munculnya IO seperti itu, lebih baik kita tuh coba periksakan untuk cek cek VCT. VCT. Iya. Itu Apa di mana VCT? tuh, Kang? Sekarang di layanan-layanan di PKM tiap Kabupaten? bukan tiap desa. Tiap desa Oh, sudah ada ada ya? ya? Udah desa. Oh. PKM itu Puskesmas ya. Ya. Nah, itu udah menyediakan fasilitas untuk cek VCT. Itu kenapa diharuskan? Karena itu gerbang awal kita mengetahui suatu status. Apakah kita reaktif atau non reaktif gitu kan. Nah, buat Dikala kita mengetahui lebih awal, itu penanggulangannya itu jauh lebih mudah dibanding yang sudah terkena. udah ada gejala itu kan. Oke. Iya. Oke. Jadi ada program-program seperti pemerintah untuk yang mau menikah untuk cek VCT seperti itu, sebenarnya itu bukan hal yang kalau kita tidak beresiko kenapa kita harus Kita takut. betul. Hmm. Memang sekarang kan pemerintah juga sudah mulai menggalakkan ketika Betul. orang yang mau menikah itu pasti dicek VCT, tetanus, dan penyakit PMS lainnya. Ya, gitu ya. selainnya betul. Dan Penyakit bebas menular narkoba seksual. ya? Dan bebas narkoba Benar. pasti. Oke, itu udah ada Udah ada di itu. standarnya ya. Sudah ada di SOP ya, SOP-nya. ketika kita mau menikah gitu. Oke, iya. HIV, AIDS, Kang Sandi ini sekarang banyak bergerak di Purwakarta, tapi mengusung sebuah organisasi kepedulian HIV dari Bandung ya. Tapi representasinya buat di Purwakarta. Kita nama organisasinya nggak usah kita sebut lah. Biarkan itu internal Kang Sandi Internal ya. Kang Sandi saja. Tapi yang jelas kiprah beliau ini kan perlu kita apresiasi. Betul. Jadi di saat orang-orang menjauh terhadap para Oda, para Odip, Kang Sandi malah mengurusinya kan gitu. Di antara yang diuruskan itu apa Kang yang diurusi sama Kang Sandi? Apakah pengobatan mereka? Apakah apalah silakan saya tidak. Basicnya kita tuh menerangkan bahwa stigma-stigma yang ada di masyarakat itu tidak seseram apa yang dibayangkan gitu kan tentang penyakit itu gitu kan. Kenali penyakitnya baru kita bisa untuk mengedukasinya gitu kan dengan cepat gitu kan. Dibanding kita udah menstigma diri dengan ketakutan, paranoid kayak gituan gitu kan. Kalau bahasa sekarang halusinasi gitu kan. Itu cenderung lebih mempercepat proses kekebalan tubuhnya itu lebih rusak gitu kan. Kita boleh kasih poin-poin Kang. HIV dan AIDS itu tidak menular melalui atau tidak juga akan bisa dengan mudah menjangkit ke orang-orang lain. Itu dijelasin Kang, apa tuh yang tidak akan usah ditakuti lah terhadap orang yang HIV lah intinya gitulah. HIV itu sebenarnya tuh gampang-gampang susah, dalam artinya gampang-gampang susah itu kalau kita udah mengetahui faktor resikonya yaitu hubungan seksual gitu kan, berarti kita tuh tahu batasan-batasan kita tuh ya ibaratnya kalau yang faktor beresiko sering berhubungan tidak wajar gitu kan atau yang sering jajan itu pasti beresiko gitu kan. Kita harus antisipasi itu. Kita harus coba cek dengan secara teratur ibaratnya per 3 bulan sampai akhirnya dari masa jeda inkubasi itu. Masa inkubasi itu bisa terjadi selama paling tercepat itu 3 bulan dari masa hubungan. Tapi itu tuh bukan faktor untuk jadi penentu gitu kan. Sebenarnya tuh bisa lebih lama lagi gitu kan masa inkubasi itu gitu. Untuk penularannya sendiri
tidak semudah yang Dibayangkan, dibayangkan. iya. Seperti Iya. bersentuhan, Iya. kita Pelukan ya. ya berpelukan Seperti atau apa yang saya omongin itu 1 gelas kopi berdua itu ya juga seperti itu. Kopi dulu, Nggak akan menyebabkan penularan, Penularan, ya. Walaupun seperti itu. kita 1 gelas bersama ya. Iya, Terus berciuman? berciuman juga tidak kan? Oke. Jadi kan selama ini yang ada di dalam benak pemikiran saya termasuk mungkin ketika bertemu dengan orang yang HIV juga kan saya jadi jaga jarak ya. Sekarang saya nggak usah jaga jarak ya sama mereka ya. Nggak usah ya. Social distancing gitu. Padahal mah orang begitu, orang tiba heula oge tara jaga jarak jeung ada. Iya mah hanya sekedar narasi supaya asupkan video. Karena orang keur ngawawancara seorang volunteer kan gitu pura-pura ieu mah kan gitu. Untuk mempermudah gitu kan. Ya, mempermudah narasi lah biar bisa dipahami. dan nggak menular lewat gigitan hewan ya. HIV Oh ya. tidak. Nyamuk lewat nyamuk segala macam. Ketika nyamuk itu menempel sama si penderita dan pindah ke yang non reaktif, Reaktif. itu tidak akan semudah itu gitu. Oh. Ya. Karena kan Penularannya itu namanya juga HIV ya, dia Iya. human-immunitated virus. virus, gitu iya. kan. Iya, iya, iya. Jadi hanya human gitu. Human, Nggak iya. ada animal Nggak ada gitu kan. animal gitu. Iya. Nggak ada apa faktor penghubungnya Iya, gitu iya. kan. Kalau itu diganti nanti HAIP, human animal. Dia ada yang mau ditanyain nggak? Yo.